Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia harus mengalami nasib yang pahit karena harus tersisih di masa kepelatihan Sinteyong. Mereka tidak lagi mendapatkan panggilan karena persaingannya ketat. Setidaknya ada beberapa pemain naturalisasi yang sebetulnya sudah cukup sering menjadi andalan timnas Indonesia. Tetapi akhirnya sudah harus menutup mimpinya untuk memperkuat skuad merah putih. Nah, berikut kami menyajikan nama-nama pemain naturalisasi yang harus menganggur di era Sinteyong. Deretan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang menganggur ini juga tidak terlepas dari kebijakan Sinteyong dalam memotong generasi. Persaingan ketat jadi salah satu faktor utamanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Ilija Spasojevic. Ilija Spasojevic sebetulnya berstatus sebagai pencetak gol yang cukup konsisten di kompetisi domestik Studio Lovers. Penyerang naturalisasi Bali United ini bahkan sudah pernah 3 kali meraih gelar juara di Liga 1. Namun di bawah kepemimpinan Sinteyong, Spaso justru harus tersingkir. Dia memang pernah mendapatkan beberapa kali panggilan, tetapi tak bisa menembus posisi utama di lini serang timnas Indonesia. Alberto Gonçalves. Nah, berikutnya ada nama Alberto Gonçalves yang sama sekali tidak pernah mendapatkan panggilan timnas Indonesia di era Sinteyong. Striker asal Brasil ini harus gigit jari karena tak bisa memperkuat skuad Garuda Studio Lovers. Nah, pemain yang akrab disapa Beto ini memang sudah memasuki masa senja saat Sinteyong menjabat. Saat ini saja, pemain naturalisasi ini umurnya menginjak 43 tahun, sehingga sulit bersaing di lini serang timnas Indonesia. Ezra Walian. Nah, Studio Lovers berikutnya, nama pemain yang harus tersingkir dari persaingan timnas Indonesia adalah Ezra Walian. Bisa dibilang nih, striker kelahiran Belanda ini lebih banyak menganggur di era Sinteyong. Ezra memang sempat menjadi salah satu andalan di Piala AFF 2020 lalu. Namun sejak saat itu Studio Lovers, namanya sudah tidak kembali dipanggil oleh Sinteyong karena banyak opsi lain di lini serang skuad merah putih. Victor Igmonevo. Victor Igmonevo juga ikut bagian dari pemain naturalisasi yang tersingkirkan di era Sinteyong. Nah, padahal nih Studio Lovers, dia beberapa kali sempat dijajal kemampuannya oleh pelatih asal Korea Selatan itu, tetapi akhirnya gagal bersaing. Stefano Lillipali. Winger sekaligus kapten Borneo FC Samarinda, Stefano Lillipali, ikut masuk dalam daftar ini. Ia sudah lama tidak mengenakan seragam timnas Indonesia, meski kemampuannya belum habis. Sudah nyaris setahun Stefano Lillipali tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Penampilan terakhirnya untuk tim berjulukan Garuda ini terjadi pada 8 September 2023 ketika berlaga selama 19 menit melawan timnas Turkmenistan. Nah, padahal nih, sepanjang musim lalu, Lillipali bermain impresif untuk Borneo FC. Selain membawa tim berjulukan Pesut Hitam ini menjadi nomor 1 di regular series BRI Liga 1, ia juga mencatatkan 11 gol dan 17 assist dari 35 penampilan. Sejak timnas Indonesia dilatih oleh Sinteyong di tahun 2020, Lillipali hanya pernah 9 kali masuk skuad dengan 6 kali bermain dan membuat 2 assist dalam 294 menit di atas lapangan. Otavio Dutra. Selanjutnya ada nama Otavio Dutra, 2 kali memperkuat timnas Indonesia, asuhan Sinteyong. Sayangnya pemain berdarah Brasil ini gagal memberikan hasil positif pada timnas Indonesia.
Nah, tercatat nih Studio Lovers, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Malaysia dan dipermalukan oleh Vietnam 1-3. Kelar dua laga itu, Otavio Dutra yang mendapatkan paspor Indonesia di tahun 2019 tak pernah lagi dipanggil oleh timnas. Osa Saha. Osa Saha 2 kali memperkuat timnas Indonesia, tepatnya di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Hasilnya, skuad Garuda dihajar Thailand 0-3 dan Vietnam 0-2. Kelar laga itu Studio Lovers, Osa Saha tak pernah lagi dipanggil ke timnas Indonesia, terlebih di era Sinteyong. Greg Nokolo. Greg Nokolo tercatat mengemas 8 caps bersama timnas Indonesia, yang mana nih 2 diantaranya tercipta di era McManamy. Ia mencetak 1 gol saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Myanmar di laga uji coba. Sementara di satu laga lain, Greg bermain ketika timnas Indonesia kalah 0-2 dari Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 19 November 2019 lalu. Nah, kelar laga itu, Greg tak pernah lagi dipanggil timnas Indonesia. Elkan Bagot. Nama pemain terbaru yang paling berpotensi tersingkir dari timnas Indonesia di bawah rezim Sinteyong adalah Elkan Bagot. Bek keturunan Indonesia-Inggris ini padahal sempat menjadi andalan penting di jantung pertahanan. Elkan Bagot terakhir kali dipanggil pada Piala Asia 2023 lalu. Nah, sejak saat itu, dia sudah tersingkir dari daftar panggilan. Penyebabnya adalah lantaran ia pernah menolak panggilan Sinteyong pada Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024 Paris. Nama-nama pemain ini pasti sudah familiar di telinga para penggemar sepak bola Indonesia. Namun apa hendak dikata Studio Lovers? Nasib dan keputusan ada di tangan pelatih saat ini, yakni Sinteyong. Nah, Studio Lovers, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.